Sahabat dakwah dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita telah hidup di dunia yang indah ini, diciptakan sebagai makhluk yang sangat indah, diciptakan sebagai makhluk dengan sebaik-baik bentuk. Namun di balik indahnya bentuk kita pada hari ini, pernahkah kita berpikir apa tujuan Allah, apa hikmah di balik terciptanya kita sebagai manusia ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hikmahnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun banyak di antara kita yang kadang-kadang malas untuk melakukan ibadah. Bahkan ketika ditanya, "Wahai saudaraku, kenapa engkau malas untuk melakukan ibadah?" Maka orang tersebut memberikan dengan berbagai alasan, berbagai macam alasan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam satu hadis, "Innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamah ala arba'ati anfusin bi arba'ati ajnasi minan nas." Maksudnya apa? Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berhujjah terhadap 4 golongan manusia dengan 4 jenis daripada manusia yang lain. Nanti di hari kiamat Allah akan bertanya, yang pertama alal aghniya, terhadap orang-orang yang kaya. Apa kata Allah? "Wahai orang-orang yang kaya, limaza taraktumul ibadah?" Kenapa engkau meninggalkan ibadah? Maka ketika orang-orang yang kaya menjawab, "Nahnu masghulun bi amwal ya Allah." Kami sibuk mengurus harta-harta kami ya Allah. Kami sibuk mengurus jabatan-jabatan kami ya Allah. Kami sibuk mengurus mobil-mobil kami ya Allah. Kami sibuk mengurus harta kami ya Allah. Maka ketika itu Allah akan berhujjah dengan Nabi Sulaiman bin Daud. Allah akan mengatakan, "Hai orang-orang yang kaya, ayu mamlukah akbarun min mamlukah Sulaiman." Wahai orang yang kaya, siapa di dunia itu yang kerajaannya lebih besar dibandingkan dengan kerajaan Nabi Sulaiman? Ayu malin aktaru min mali Sulaiman. Siapa di dunia yang hartanya lebih banyak dibandingkan dengan harta Nabi Sulaiman? Maka pada ketika itu kita sebagai orang kaya tidak mampu untuk memberikan alasan sedikit di hadapan Allah, karena Allah memiliki dalilnya tersendiri. Terhadap orang yang kedua, alal abdi, terhadap hamba sahaya, terhadap para karyawan-karyawan, para anak-anak buah, para pelayan-pelayan. Nanti Allah akan berhujjah dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Maksudnya apa? Nanti ketika Allah bertanya, "Wahai para hamba sahaya, para karyawan-karyawan, limadza taraktumul ibadah?" Kenapa kalian meninggalkan ibadah? Kenapa kalian malas sholat, malas puasa? Maka ketika orang-orang karyawan menjawab, "Nahnu masghulun bi khidmati sadatina ya Allah." Kami sibuk melayani said-said kami ya Allah. Kami sibuk melayani bos kami ya Allah. Kami sibuk mengurus majikan-majikan kami ya Allah. Maka ketika itu Allah akan berhujjah, "Hai para hamba sahaya, abdi Yusufa tahta Uzairil Misri." Wahai para hamba sahaya, hambaku Nabi Yusuf adalah di bawah komando daripada Raja Mesir. Dia adalah seorang budak di kerajaan Mesir. Namun beliau tidak pernah meninggalkan ibadah. Beliau apa saja yang disuruh oleh raja siap untuk melayaninya. Wa huwa lam yatruk ibadah, tapi dia tidak meninggalkan ibadah. Yang ketiga, terhadap orang-orang yang sakit, Allah akan berhujjah dengan Nabi Ayub. Maksudnya apa? Nanti ketika datang hari kiamat, Allah akan bertanya terhadap orang-orang yang sakit, "Wahai orang-orang yang sakit, limadza taraktumul ibadah?" Kenapa kalian meninggalkan ibadah? Kenapa kalian malas sholat? Kenapa kalian malas berpuasa? Maka ketika orang-orang yang sakit mengatakan, "Nahnu marda," kami sakit ya Allah. Kami demam ya Allah. Kami pilek ya Allah. Dengan berbagai alasan yang menyatakan sakit. Namun maka ketika itu Allah akan berhujjah
dengan Nabi Ayub. Allah akan mengatakan, wahai orang-orang yang sakit, siapa di dunia ini yang sakitnya lebih berat dibandingkan dengan sakitnya Nabi Ayub? Nabi Ayub adalah seorang nabi yang diberikan cobaan yang sangat berat dengan sakit. Bahkan di dalam satu riwayat, Nabi Ayub sakitnya, saking berat sakitnya, beliau seluruh daging yang ada di tubuh luntur semua. Yang tinggal hanyalah lidah dan hati. Lidah untuk mengucapkan lafaz zikir, hati adalah untuk mengingat Allah. Wa huwa lam yatruk ibadah. Tetapi Nabi Ayub tidak pernah meninggalkan ibadah. Nabi Ayub tetap sholat, Nabi Ayub tetap berpuasa. Maka terhadap orang yang sakit nanti di hari kiamat juga tidak dapat untuk memberikan alasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap orang yang keempat, terhadap orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, alal fuqara, Allah akan berhujjah dengan Nabi Isa alaihi salam. Maksudnya apa? Nanti ketika datang hari kiamat, Allah akan bertanya, wahai orang-orang miskin, orang-orang fuqara, kenapa kalian meninggalkan sholat? Kenapa kalian malas beribadah? Maka ketika orang-orang fakir menjawab, orang-orang miskin menjawab, kami miskin ya Allah, kami harus mencari nafkah ya Allah, kami harus mencari rizki ya Allah. Maka ketika itu Allah akan berhujjah dengan Nabi Isa alaihi salam. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang fakir, man afqaru fit dunya? Siapa di dunia itu yang lebih fakir dibandingkan dengan Nabi Isa? Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, semiskin-miskinnya kita di dunia ini, kita masih memiliki seorang ibu, masih memiliki seorang ayah, masih memiliki seorang istri, masih memiliki rumah, masih memiliki harta. Tetapi semiskin-miskinnya Nabi Isa, beliau tidak memiliki ayah. Nabi Isa tidak memiliki istri, Nabi Isa tidak memiliki rumah, Nabi Isa tidak memiliki harta. Bahkan di dalam satu riwayat, Nabi Isa cuma memiliki 2 harta. Yang pertama adalah sisir, yang kedua adalah gelas. Sehingga pada suatu hari Nabi Isa berjalan menelusuri sungai. Sehingga pada suatu hari, pada suatu tempat beliau melihat ada satu orang miskin yang sikatnya, yang menyisir rambut pakai tangan. Lalu pada ketika itu Nabi Isa pun memberikan sisir tersebut, mensedekahkan sisir tersebut kepada pemuda ini. Kenapa? Karena beliau terkejut, ternyata ada orang yang lebih miskin daripada Nabi Isa. Maka di saat beliau memberikan sisir tersebut, Nabi Isa pun merasa bahwa Nabi Isa adalah orang yang paling miskin. Lalu beliau melanjutkan perjalanan. Lalu di tepi sungai beliau melihat ada seorang pemuda yang minumnya pakai tangan. Lalu beliau terkejut, ternyata ada juga orang yang lebih miskin daripada Nabi Isa. Lalu Nabi Isa pun memberikan gelas yang dibawanya tersebut kepada orang yang minum pakai tangan tadi. Sehingga Nabi Isa menjadi Nabi yang paling miskin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 4 dalil yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita nanti di hari kiamat. Kita yang tidak bisa memberikan alasan sedikit pun. Baik alasan kita adalah alasan karena kita kaya, ataupun karena kita miskin, ataupun karena kita sakit, ataupun karena kita adalah seorang karyawan. Tetapi Allah memiliki hujjahnya terhadap kita selaku hambanya.